Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan tafsir Maudhu Biddirayah. Insyaallah hari ini akan membahas surat Al-Maidah ayat 90. Judul teksnya haramnya minuman keras dan judi. Tapi karena kita belajar tafsir Maudhu' Biddirayah dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, misalnya dalam surah An-Nahl ayat 67 yang menjelaskan tentang informasi haramnya minuman keras. Kemudian dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat mereka bertanya tentang judi dan minuman keras. Dosa dari judi minuman keras itu lebih besar daripada manfaatnya. Dikaitkan dengan surat An-Nisa ayat 43. Kemudian tahap berikutnya di ayat ini haramnya secara total minuman keras dan judi itu. Kemudian melihat realitas yang kita dengar, kita rasakan, Presiden baru Prabowo menugaskan dan meminta kepada seluruh menterinya harus dikikis habis dan diberantas semua judi online dan korupsi sampai ke akar-akarnya. Sehingga Menteri Menko Diki Mutia Hafid bergerak cepat. Ratusan situs judi online diblokir karena ada yang dibina oleh menteri sebelumnya dan ada yang sengaja dijadikan objek untuk usaha kelancaran mengukuhkan politik. Sehingga melihat realitas ini, judul sudah darurat untuk kita selesaikan. Belum lama ini juga kita dengar 52 miliar hasil dari judul dari Polda DKI itu hanya pegawainya sekitar 11 orang dan itu pun kuricaknya. Persoalan kita memang sejak dulu tidak ada pemerintah untuk menangkap bandar judi, apalagi bandar judi online. Karena pelakunya tidak hanya di Indonesia, pelakunya ada di luar negeri, pergi ke luar negeri dan atau membuat situsnya di luar negeri. Kita hanya korban dari mereka yang menghalalkan judi dan menghalalkan minuman keras atau narkoba. Karena itu tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah kita yaitu menindak tegas para pelakunya, sampai harus berani menghukum mati dan menghukum gantung. Karena itu aturan yang harus dibuat. Di negara-negara lain yang maju, maka berani untuk menghukum mati bagi pelaku judi dan korupsi. Saya kira kalau diungkap persoalan-persoalan yang kita dengar, seharusnya jawaban konkretnya adalah para hakim yang membuat keputusan. Tetapi hakim sudah kolaborasi dengan para pejahat. Ini kita nanti solusinya seperti yang saya sampaikan surat Al-Maidah ayat 33 tadi. Ayat 33. Nanti bagaimana hukum bagi para pelaku judol atau judi online dan para koruptor. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan tentang sanksi hukum dalam Islam dan ini harus dilaksanakan, sesungguhnya hukum itu kalau dilaksanakan manapun dapat hasil ijtihad ulama, itu semuanya adalah kemaslahatan. Tetapi kalau para penegak hukum atau wakil Allah sudah menyimpang dari aturan yang sesungguhnya, ini harus lebih berat lagi. Kalau para pelaku judi dan koruptor harus dihukum mati, malah hakim harus lebih dihukum mati.
Kalau orang punya kebijakan itu hukumannya berat, pucuk pimpinan yang punya kebijakan harus lebih berat. Kenapa di negara lain ada hukum gantung atau hukum pancu? Sementara di Indonesia, negara ini subur makmur, lemah lipah gawal jiwawi, kesejahteraan dan kemanfaatan rakyat banyak, maka tidak pernah terwujud. Solusinya adalah kajian kita ini mudah-mudahan didengar sama mereka. Kalau kajian kita tuntas menjelaskan persoalan judi online dan koruptor, insya Allah akan ada manfaatnya. Minimal mengurangi. Oleh karena itu judul yang pas untuk kita bahas, yang paling tepat judulnya adalah lingkaran setan judol atau lingkaran setan judi online dan narkoba. Ini dijelaskan pada ayat 90 surat Al-Maidah. Saya akan melihat teksnya dulu. Kenapa disebut lingkaran setan? Sebab di sini kalimatnya ridsun min amali syaitan. Khamar, minuman keras atau narkoba, dan judi atau judi online. Tetapi kalau judi online itu lebih berbahaya. Apalagi yang melakukannya adalah penegak hukum. Berapa polisi yang backing judi online? Ini juga harus ada jawaban tegas. Jadi kalimat min amali syaitan itu dari perbuatan setan. Tadi dimulai dengan rizun, perbuatan kotor dari perbuatan setan. Bahasa kita adalah lingkaran setan. Kenapa sebut lingkaran setan? Bahasa lingkaran setan artinya sudah tidak satu. Lingkar itu artinya 2, 3 dan melingkar jadi banyak. Dari pertama pelaku yang rendahan sampai yang atas. Itu untuk melakukan judi online dan atau minuman keras. Itu disebut lingkaran setan. Dan diwanti-wanti oleh ayat ini. Ya, itu lisun, perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor. Ada najsun, najis. Kalau najis itu di luar atau lahir, dohiron. Kalau ridsun itu di hati. Ridsun, perbuatan kotornya di hati. Dan oleh karena itu ada kalimat yang di ujung ayat 90, pajtanibuh, jauhlah lingkaran setan judi online itu. Supaya apa? Yaitu tuflihun. Tuflihun itu beruntung, tuflihun itu kebahagiaan, sebab meraih dua hal. Satu, keuntungan aspek materi, dan ketenangan aspek imateri. Itu tuflihun. Tidak akan tenang orang yang judi dan minuman keras. Makanya nanti solusinya adalah sholat dan zikir. Ini kalau tadi untuk menjadikan bagaimana solusi efektif setelah judi online dan narkoba, maka harus zikir kepada Allah dan sholat. Ini yang kita akan jelaskan. Hadirin sekalian, kalau kita melihat asbab nuzul ayat dari yang saya sebut tadi, kemudian ada disebut tafsir ahkam karangan Ali As-Sabuni, dekan Fakultas Syariah di Mekah. Dia menyatakan bahwa hadis berbagai ayat Al-Quran menjelaskan tentang khamar dan maisir itu proses berkepanjangan. Artinya pengharamannya tidak sekaligus, berangsur. Sampai di dalam tafsir dijelaskan, tafsir ahkam atau tafsir Sawi al-Maliki, tafsir Ibnu Abbas, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, Al-Marogi, dan lain-lain tafsir itu hampir sama, cuma redaksi yang berbeda. Jadi ada 4 tahap di situ jelaskan. Pertama dalam surah An-Nahl ayat 67. Ketika Allah memfirmankan wa min samaratin nahili wal anam tattahiduna minhu sakara wa rizqun hasana. Di antara buah anggur dan kurma ada yang mereka buat atau proses itu untuk sakar, untuk supaya jadi mabuk. Padahal kurma dan anggur itu barang halal. Kenapa diproses untuk jadi mabuk atau untuk tidak sadar? Ini dijelaskan dalam An-Nahl ayat 67. Tapi ada rizqun hasana. Anggur dan kurma itu memang makanan yang baik, sangat membantu untuk kesehatan fisik. Ketika turun ayat ini menjawab keadaan masyarakat tentang makanan. Kalau kurma itu di Arab, di tempat lain mungkin jagung, dan di kita nasi dari beras, andainya indikasi bahwa dari makan nasi itu sudah ada yang haram, meskipun sebagai karbohidrat yang bisa membuat tenaga.
Demikian makanan yang lain. Jadi aspek keharaman itu dijelaskan dalam satu makanan yang halal. Artinya ayat ini menjelaskan hati-hati kamu. Yang halal itu bisa jadi haram kalau berlebihan. Apalagi diusahakan untuk menyebabkan sakar atau untuk mabuk, untuk sebagai kenikmatan semata. Ini satu. Karena itu para sahabat memandang bahwa persoalan ini harus ditanyakan oleh Rasulullah. Maka muncullah surah Al-Baqarah 219. Yas'alunakal khamri wal maisir. Sahabat bertanya kepada engkau wahai Rasulullah tentang judi dan minuman keras. Al-khamr artinya minuman keras, wal maisir dan judi. Maka dijawab, kul fihi ma itsmun kabir wa manafi'un nas. Di dalam khamar dan judi itu ada ismuhuma, ada dosa dari dua itu akbaru min afima. Itu lebih besar daripada manfaatnya. Artinya didahulukan kalimat wa ismuhuma akbar. Ini merupakan tafsir orang yang meminum makanan minuman itu harus melihat aspek kesehatan untuk kehalalan dan sehingga bisa ibadah. Jangan sampai makan itu jadi dosa meskipun ada manfaatnya. Sebab orang tidak hanya cukup nasihat manfaat kalau hatinya berbuat dosa. Harus melakukan akbar, lebih besar daripada manfaatnya. Ini harus hati-hati. Sehingga para sahabat saat itu lebih hati-hati kepada khamar dan maisir. Kemudian karena jawabannya tadi akbaru min afihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya, mereka menganggap ini boleh diminum, minuman keras dan juga dari bahan yang halal tadi, tetapi harus melihat aspek waktu. Ternyata ketika mereka minuman keras, sampailah ke waktu maghrib, dan di waktu maghrib itu ada dia tujuk untuk jadi imam sholat maghrib. Karena mereka mabok kemudian baca Al-Quran salah, surah Al-Kafirun yang harusnya la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma'bud. Kami tidak akan menyembah kepada berhala yang kamu sembah, dan kamu juga tidak boleh menyembah kepada Allah yang kami sembah. Itu isinya. Tetapi mereka tidak memakai la a'budu ma ta'budun. Kami a'budu ma ta'budun. Aku akan menyembah kepada apa yang berhala kamu sembah. Juga kamu juga boleh menyembah kepada Allah yang kami sembah. Jadi maknanya kacau gara-gara hilang la. Kenapa? Mereka tidak sadar gara-gara minuman keras. Kemudian turunlah ayat surat An-Nisa 43, ya ayyuhalladzina amanu taqrabus shalat la taqrabus shalat wa antum sukara. Tidak boleh kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk. Mereka anggap kalau mau salat tidak boleh mabuk, sehingga kalau sudah salat boleh mabuk atau boleh minuman keras. Dan setelah Isya mereka minuman keras karena memang sudah salat Isya dan sampai larut malam. Akhirnya setelah minuman keras mereka bertengkar, ada yang melempar dengan batu, melempar dengan kayu, dan ada melempar dengan pohon kurma, ada melempar dengan tulang, sampai ada sahabat tulang rusuknya patah dan ada yang luka berdarah. Terjadi huru hara akibat tadi minuman keras. Maka proses yang keempat baru turun surah Al-Maidah ayat 90 ini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir rizqun min amali syaitan. Wahai orang beriman, kalau kamu ingin selamat dari bahaya dunia akhirat dan ingin tidak ribut, maka ingat, al-khamru wal maisir rizqun min amali syaitan. Minuman keras dan berjudi itu perbuatan setan. Tadi kita sudah terjemahkan lingkaran setan. Kenapa dikaitkan dengan ansab wal azlam? Sebab itu orang yang al-khamar wal maisir, orang yang minuman keras dan berjudi, sama dengan orang kafir. Sebab yang melakukan ansab wal azlam itu orang kafir yang musyrik. Ansab yaitu mereka mengadakan sesajen untuk diserahkan kepada berhala. Sedangkan azlam yaitu memberi nasib dengan panah. Itu adalah perlakuan orang-orang musyrik. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa orang yang minum keras dengan judi tadi sama dengan orang musyrik, atau sama dengan bahayanya dengan kemusyrikan. Hancurlah ibadah kamu kalau tadi melakukan khamar dan maisir, minuman keras dan judi. Ini saya kira teksnya. Karena itu fajtanibu, jauhi oleh kamu. Kenapa? Karena ini lingkaran setan. Setan itu dijelaskan ayat 91,
innama yuridus syaitan ayyuqia bainakum adawat wal baghdha fil khamri maisir. Sesungguhnya setan itu akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu fil khamri wal maisir, di dalam masalah khamar, yaitu minuman keras dan maisir. Menurut ahli tafsir, kenapa disebut kali? Sebab ini takkid, memperkuat bahwa jangan sampai terlena bahwa khamar dan maisir bukan perbuatan manusia, tetapi itu perbuatan setan. Kalau orang mengatakan bahwa setan itu berbahaya, bisa menggoda manusia, manusia yang jadi setan jauh lebih berbahaya daripada setan itu sendiri. Inilah maksud tadi innama yuridus syaitan ayyuqia bainakum adawat wal baghdha. Kenapa? Al-adawat ada permusuhan yang bertentangan dengan konsep Islam. Al-baghdha kebencian bertentangan dengan konsep Islam. Kita harus ar-rahmah, kasih sayang, dan harus ada ukhuwah. Kasih sayang membuahkan ukhuwah, persatuan, persaudaraan, dan persaudaraan harus ada rahmah. Inilah dia maksud tadi ajaran Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Tapi kalau ada lingkaran setan, berpecah belahlah umat itu karena minuman keras dan judi. Ini secara teknis. Oleh karena itu, ketika turun ayat ini ada 4 sebelumnya. Ya, setan itu 1 tadi menimbulkan adawat, permusuhan, kedua kebencian, ketiga yasuddukum an dzikrillah, menghalang-halangi kamu yang Muslim dari zikir. Zikir pengertian tadi tidak hanya zikir lisan, tapi zikir hati, zikir af'al. Tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa hati dengan baik, dan tidak bisa lisan dengan baik. Ini maksudnya zikir. Sedangkan wali sholah, seperti minggu lalu saya sampaikan, bahwa tujuan hidup manusia itu adalah dimulai dari sholat. Kalau melakukan khamar dan maisir, tidak bisa melakukan sholat dengan baik. Jadi setan itu 1 menimbulkan adawah, permusuhan, kedua al-baghdha, kebencian, dan ketiga yasuddu an dzikrillah, orang jauh dari kebenaran, dan yang keempat jauh dari nilai-nilai rohani yang baik, yaitu sholat, dan jauh dari kenikmatan hidup. Sebab sholat itu untuk nikmat hidup, untuk nikmat batin. Jadi kalau tadi ada khamar maisir, tidak akan mendapatkan kenikmatan lahir dan batin. Karena itu kalimat pahal antum muntahun. Pahal antum muntahun itu ini namanya istifham, pertanyaan, tapi tahdid. Pahal antum muntahun bukan mengapa kamu tidak berhenti, tapi pahal antum wajib kamu berhenti. Umar bin Khattab ketika sudah turun ayat ini bilang intahina ya Rabb, kami berhenti dari minuman keras dan judi. Sebab tadi mengajar untuk ketenangan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, dan persatuan. Ketika ada judi online dan maisir, judi online khamar, maka akan timbul ketidakamanan, ketidaksejahteraan, dan hancur leburlah dunia ini. Makanya disebut di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ini riwayat Imam Bukhari Muslim, berasal dari Abu Hurairah, inna min ashalis sa'ah, sesungguhnya tanda kehancuran bangsa-bangsa dunia, disebut kiamat. Apakah itu kiamat sughra atau kubra? Tapi asa adalah kehancuran suatu bangsa. Itu ada 6. Pertama, ketika ayyur fa'al ilmu sudah hilang karena orang tidak mau belajar. Dan yang kedua, muncul kebodohan di mana-mana. Yang bodoh kalau awamnya itu dari rakyat itu tidak berbahaya. Ini bodohnya dia pemimpin, sehingga abtau bigo ilmin, fatwanya tidak benar. Dan atau kalau ulama bodoh, pak abtau bigo ilmin, fatwanya tidak sesuai dengan maslahat umat, tidak untuk tujuan maslahat umat, tapi fatwa justru menghancurkan umat. Ini tadi kalau yang kedua, hancurnya karena memang banyak masyarakat yang bodoh. Yang ketiga, kehancuran itu yapsauna zina, merajalelana perzinahan, pelacuran. Ini adalah kehancuran suatu bangsa. Yang keempat, yusrabul hamr, hancur ya bangsa ini karena merajalelanya narkoba dan minuman keras dan perjudian. Inilah hancur suatu bangsa karena adanya perjudian. Kemudian yang kelima, yudhabur rijal, hilangnya fungsi laki-laki. Ada yang mengatakan kurang laki-laki, tapi terjemahnya ada fungsinya laki-laki hilang, dan tubqun nisa, peran diambil oleh kaum perempuan. Ada yang mengatakan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sebab ada hadis kelanjutannya, hatta yakuna li khamsina imra'atan
kaimun wahid. Sehingga di hari zaman itu laki-laki 1 berbanding 50 perempuan. Ini dari kuantitas. Dan atau mungkin alih fungsi daripada yang harus dilakukan oleh laki-laki banyak dikerjakan oleh perempuan. Ini emansipasi yang berbahaya. Sebab perempuan itu disebut oleh hadis Muhammad SAW itu adalah nuqsanu aqlin wa dinin. Nabi bersabda, ma ra'aitu min nuqsani aqlin wa dinin aglaba lidhi lubbin min kunna. Aku tidak pernah melihat dari orang yang kurang akal dan kurang agama yang bisa mengalahkan orang hebat dan laki-laki jenius daripada perempuan. Jadi perempuan itu bisa mengalahkan laki-laki. Hebat dia memang ceramah, hebat dia di luar, tapi begitu datang ke rumah kalah sama perempuan. Memang disebut oleh hadis Nabi. Nabi bersabda, aku tidak melihat orang yang lemah akalnya, yang kurang agamanya, yang bisa mengalahkan kaum yang cerdas kecuali perempuan. Sehingga ada sobat perempuan yang azlah itu yang kekar, muamalannya ya Rasulullah min nuqsan akli walini, bagaimana kami perempuan disebut kurang akal dan kurang beragama? Maka Rasul sampaikan, syahadatul muratain ta'dilu syahadatul rajulin. Ingat, kalian sebagai perempuan, 2 perempuan itu sama dengan 1 laki-laki dalam bersaksi. Berarti kamu kurang akalnya. Kenapa disebut kurang? Karena antudila ihdauma padwa idhab uhro. Kalau ada 2 saksi dari perempuan, ketika si perempuan lengah dan dia lupa karena kurang akal, diganti dan dibantu dengan perempuan yang kedua. Itulah lemahnya akal perempuan. Kalau kalian kurang agama disebut oleh Nabi, kenapa kurang agama? Sebab kata Nabi, tamkusul layaliya la tusolli wa tabturu Ramadan. Kamu wahai perempuan, kalau malam kamu di rumah tapi kamu tidak sholat seperti laki-laki karena kamu head. Kalau laki-laki itu tahajud sampai bengkak kakinya tapi kamu tidur. Dan di kedua, di bulan Ramadan orang laki-laki puasa, kamu tidak puasa. Ini lemahnya agama. Makanya tadi saya bilang, ini kalau sudah sekarang berperan perempuan dan tidak berperan laki-laki, ini juga satu kehancuran. Bukan tidak boleh kita bekerja sama-sama laki perempuan, tapi fungsi perannya harus berbeda. Dijelaskan nanti dalam surah An-Nahl ayat 96. Baik, hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu sekarang bagaimana sanksinya? Sanksi orang yang maisir, yang judi, dan sanksi orang yang minuman keras. Di Al-Maidah 33 Allah menyampaikan informasi begini, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada ayuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfauna minal ardi dzalika lahum hisyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Sesungguhnya orang yang memusuhi Allah dan Rasul, ini maksudnya memusuhi aulia Allah wa aulia Rasul, yaitu kaum muslimin. Menurut Syekh Jalal Suyuti, humul muslimun, siapa saja orang yang memusuhi umat Islam, yang menghancurkan potensi umat Islam, yang mengabiri potensi kerja umat Islam, ini adalah yuharibullah wa rasulah bimuhabatil muslimin tafsirnya. Dia memerangi umat Islam atau meniadakan etnis muslim. Ini orang yang yuharibullah wa rasulah. 2, yas'auna fil ardi fasada. Ini menurut ahli tafsir, yas'auna ini taswir atau tafsir daripada yuharibullah wa rasulah. Apa wujud buktinya merusak atau memerangi Allah dan Rasul? Yaitu yas'auna fil ardi fasada, membuat kehancuran di dunia. Sebab yang harus menguasai dunia ini adalah muslim yang soleh. Kami sudah sampaikan soal An-Nur ayat 55. Tetapi ketika umat Islam ini dikondisikan untuk hancur, untuk etnis ini hancur, yas'auna fil ardi fasada, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, yaitu dengan menghancurkan nilai-nilai keislaman dan atau menghancurkan potensi umat Islam. Apa sanksinya? Ada 4. 1, orang yang memusuhi umat Islam itu harus dibunuh. 2, au yusallabu, disalib atau dipancung, digantung. 3, tuqatta aydihim wa arjuluhum min hilaf, dipotong tangan dengan silang.
potong tangan kanan, biarkan kaki kiri. Potong tangan kiri, biarkan kaki kanan. Dan yang keempat, yunfauna minal ardi, dijauhkan dari bumi, dinusakambangkan. Jadi ada 4. Menurut para tafsir, ini runtut. Kalau ada orang hanya sekadar membunuh, maka kisos, dibunuh lagi. 2, yusolabu, kalau dia membunuh dan juga merusak. Selain dia membunuh, juga mencuri. Selain dia membunuh, merusak dunia atau merusak tatanan dunia, menghancur leburkan tatanan sosial, politik, budaya, menghancurkan konstitusi. Ini yas'auna fil ardi fasada, maka hukumannya yusallabu, harus digantung. Di dalam ahli tafsir, kalau dia mencuri, koruptor, dan merusak institusi, dan ada tafsir lain yang merusak itu adalah narkoba dan atau judi, maka hukumannya selain dibunuh juga dipancung. Apakah dibunuh dulu baru dipancung, atau dipancung dulu, atau digantung sampai mati? Menurut ahli tafsir, dia digantung sampai mati kalau membuat kerusakan, yaitu tadi judi online, jadi maisir, judi, dan atau tadi khamar. Apa itu judi? Judi itu bahasa orang kimar. Kimar itu spekulasi atau ingin untung bari enteng. Itu namanya maisir, makanya sebut maisir di yasar. Dia mencari uangnya sambil duduk, sambil lotre, dan sambil muterkan solot dan lain sebagainya. Itu adalah maisir. Makanya di dalam tafsirnya maisir itu al-mughalabah. Kenapa? Menurut Imam Jalil Suyuti disebut maisir itu li'anna kullan yughalibu sahibahu. Setiap orang yang berjudi, dia berkeinginan lawan judinya kalah. Sedangkan dalam Islam tidak begitu. Setiap lawan muamalah itu saling menguntungkan. Setiap orang berjudi, tidak ada orang yang temannya supaya untung, temannya supaya rugi. Si A berjudi dengan si B, si A ingin si B rugi, si B juga ingin si A rugi. Itulah konsep setan atau sebut tadi maisir. Makanya nanti ada orang yang ada undian berhadiah seperti maisir. Kalau nabung di bank, maka kami akan berikan mobil Innova supaya nabung di bank. Berapa jumlahnya? Ya 50.000 sampai 500.000. Itulah maisir, judi, spekulasi. Tidak ada harga Innova 50.000. Jadi itu hadiah, tapi buktinya adalah maisir, judi. Itu judi yang tidak disebut judi, tapi hadiah. Inilah sebuah kimar tadi adalah spekulasi. Ingin untung sambil enteng, ingin untung sambil duduk. Itulah maisir. Apa itu khamar? Khamar itu adalah mayuhmil akla, yang merusak akal. Sel-sel saraf otak dirusak sampai tidak bisa berfungsi. Itu namanya khamar. Jadi ada khamar, ada maisir. Makanya tadi hukumannya orang yang maisir, yang judi, dan orang yang khamar. Apa bisa bandar judi itu ditangkap? Apa bisa orang yang punya kebijakan judul itu ditangkap? Siapa yang membuat ditangkap? Bukan hanya anak buahnya. Dan kalau ditangkap, pasti pimpinannya itu yang buat kebijakan, itu yang ditangkap, dan itu yang dihukum gantung. Yang dihukum gantung itu yang buat kebijakan pasaran fil ardi, membuat kerusakan di Indonesia ini. Kalau tukoto aidiahu ba'd yaumin hilab, itu bagi yang mencuri saja, tidak membuat kebijakan. Potong tangannya. Lalu ada yang keempat, yunfauna fil ardi, diusir dari tempat yang ramai, dibuang di tempat yang ramai, dinusakambangkan. Ini saya kira hukumannya ada 4. Jadi hukuman paling keras adalah hukuman yuqatalu ay solabu. Ketika perbuatan ini sudah merajalela dan tidak bisa dihentikan, mazhab ahli fikih, maka yusallabu yuqatalu ay solabu, harus digabung. Tidak hanya dibunuh, tetapi dibunuhnya digantung atau dipancung atau digantung sampai mati. Tadi bukan dibunuh dulu baru gantung, bukan, Pak. Ini saya kira hukum yang harus ditegakkan. Kenapa? Karena ini sudah yas'auna fil ardi fasada, sudah membuat kerusakan di negeri kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada pemimpin kita dan kita support mereka. Mari tegakkan hukum seadil-adilnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, yang akhirnya kita mendapat ridhonya wafat husnul khotimah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.